Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Firdaus, khususnya kelas 5 ya, kelas 5A, B, dan C. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu semangat ya anak-anak ya, untuk selalu belajar. Sebelumnya siapkan alat tulisnya dulu anak-anak ya. Al-Firdaus siap. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Tica akan menjelaskan dan mempraktekkan yaitu senam lantai menggunakan alat. Nah, sebelumnya Tica akan menjelaskan yaitu pola gerak dominan anak-anak ya. Yang pertama yaitu posisi statis. Nah, posisi statis merupakan posisi di mana kita diam anak-anak ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bertumpu. Nah, untuk di senam lantai ini sangat memerlukan yaitu bertumpu, bisa menggunakan tangan untuk bertumpu anak-anak ya. Nanti untuk prakteknya ada lompat kangkang seperti itu ya, untuk bertumpu. Kemudian yang ketiga ada menggantung anak-anak ya. Nah, di sini nanti untuk menggantung berarti bahu itu berada di bawah alat anak-anak ya. Berarti nanti ada palang sejajar, kemudian ada palang tunggal. Kalau menggantung berarti ada di bawah alat seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan. Nah, di palang sejajar dan palang tunggal nanti kita mempraktekkan yaitu anak-anak keseimbangan ya, seperti itu. Kemudian di lompat jongkok juga ada, nanti pendaratan dilanjutkan dengan keseimbangan. Kemudian selanjutnya yaitu melompat atau meloncat. Nah, di sini bisa menggunakan dua kaki dan satu kaki anak-anak ya, seperti itu. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan berpindah. Nah, gerakan berpindah itu berarti gerakan yang berpindah tempat. Nah, jelas ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya Tica akan menjelaskan yaitu senam lantai menggunakan alat. Nah, senam lantai adalah apa sih anak-anak? Nah, baik, senam lantai dilakukan di atas matras. Jadi kita harus menggunakan matras, kenapa? Untuk melindungi atau menghindari dari cedera, seperti itu anak-anak ya. Sangat penting ya, dalam senam lantai kita harus menggunakan matras, apalagi matrasnya harus tebal anak-anak ya, seperti itu. Kemudian sebelum kita melakukan senam lantai ada apa anak-anak? Harus kita melakukan apa? Nah, pemanasan. Nah, untuk menghindari terjadinya cedera. Jadi pemanasan itu sangat penting anak-anak ya dalam olahraga. Jadi kalian sebelum melakukan olahraga apapun harus melakukan pemanasan, seperti itu. Tica akan menjelaskan yang pertama yaitu senam lantai menggunakan alat palang sejajar. Nah, di sini kombinasi gerak bertumpu, kemudian keseimbangan dan mendarat. Nah, ini manfaatnya untuk anak-anak kekuatan dan daya tahan otot, yaitu otot bahu ya, dan lengan. Nah, nanti untuk prakteknya nanti mungkin tidak ada tempat, tidak ada alatnya, jadi nanti bisa dilihat di gambar seperti itu. Untuk pelaksanaannya seperti itu anak-anak ya. Kita gantungkan tangan kita di palang sejajar yang besinya ada dua sejajar seperti itu. Kemudian kita meloncat ke palang sejajar untuk menjaga keseimbangan. Jadi kita perlu tangan kita kuat untuk menjaga keseimbangan, seperti itu.
Kemudian yang kedua yaitu kombinasi gerak bertumpu, kemudian mengayun dan mendarat tetap pada palang sejajar anak-anak ya. Yang membedakan untuk ini membedakan hanya tadi keseimbangan, kalau yang kedua mengayun anak-anak. Untuk manfaatnya sama, untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu anak-anak ya. Yang membedakan yaitu mengayunnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Dan caranya seperti itu, sama seperti yang pertama tadi, hanya bedanya kita ayunkan ke depan dan ke belakang ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu senam lantai menggunakan alat palang tunggal. Nah, yang pertama yaitu kombinasi gerak bertumpu, kemudian menggantung dan mendarat pada palang tunggal. Nah, ini bisa disebut juga pull up anak-anak ya, sama untuk melatih apa? Kekuatan otot lengan dan bahu. Nah, seperti itu. Nah, untuk nanti apa namanya anak-anak, lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Dan untuk mempraktekannya kalian apa namanya sama, cuma alatnya itu palangnya tunggal, berarti satu anak-anak ya, seperti itu bisa dilihat di gambar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kombinasi gerak bertumpu, kemudian mengayun dan mendarat tetap pada palang tunggal. Nah, ini sama dengan penjelasan Tica yang tadi. Yang membedakan hanya apa tadi? Kalau ini menggantung, yang kedua mengayun. Ya, manfaatnya sama, yaitu untuk apa namanya? Menguatkan atau melatih kekuatan otot lengan, seperti itu. Selanjutnya Tica lanjutkan yaitu senam lantai menggunakan alat peti loncat. Nah, yang pertama yaitu lompat kangkang. Nah, ini apa namanya? Peti itu untuk apa anak-anak? Rintangan dan juga untuk tumpuan anak ya dalam lompat kangkang, seperti itu. Nanti akan Tica praktekkan di lapangan ya anak-anak ya, lebih jelasnya. Dan untuk ukurannya tingginya bisa dilihat. Nah, seperti itu. Kemudian di lompat kangkang itu kita awalan itu harus lari cepat ya. Kemudian tumpuannya menggunakan tangan itu di atas peti loncat. Kemudian selanjutnya yaitu pendaratan. Nah, pendaratan sangat penting anak-anak ya untuk menjaga cedera. Jadi kita harus apa namanya anak-anak menjaga saat mendarat, seperti itu. Kemudian untuk peti loncatnya nanti Tica ganti dengan kursi anak-anak ya. Nanti bisa dimodifikasi dengan apapun. Untuk nanti Tica pakai kursi ya. Nah, kemudian yaitu lompat jongkok anak-anak ya. Nah, di lompat jongkok ini sama seperti lompat kangkang, kita menggunakan peti loncat anak-anak ya. Yang membedakan kalau di atas peti loncat itu, kalau lompat jongkok itu tidak ada tumpuan, hanya kita melewati rintangan yaitu peti loncat. Kalau di lompat jongkok tadi kita menggunakan tumpuan dengan bertumpu pada peti loncat menggunakan tangan. Kalau di lompat jongkok ini kita tidak menggunakan tumpuan, jadi langsung kita meloncat melewati peti loncat, yaitu nanti Tica ganti dengan kursi anak-anak ya. Nah, di peti loncat ini sama, untuk awalan kita lari cepat, kemudian melewati rintangan yaitu peti loncat itu. Kemudian saat pendaratan posisinya yaitu kita jongkok. Nah, untuk apa? Untuk menghindari apa anak-anak? Menghindari pada waktu mendarat itu kita bisa terhindar dari cedera. Mungkin itu anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya nanti Tica praktekkan di lapangan, yaitu lompat kangkang dan lompat jongkok.
Baik anak-anak, itu tadi penjelasan teacher dan sudah teacher praktekkan. Semoga penjelasan teacher bisa difahami dan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan di di LKS dan dikirim di Google Drive SD Al-Firdaus ya anak-anak ya. Dan pesan teacher yaitu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Jika kalian keluar rumah harus memakai masker dan selalu jaga jarak. Dan pesan teacher yang terakhir, kalian harus selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa berkumpul belajar bersama di SD Al-Firdaus lagi anak-anak ya. Mungkin cukup sekian dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.